Siapa kau? Apa maksudmu datang ke Pedukuhan Majapahit? Aku datang ke Majapahit tidak untuk mengganggu ketenangan pedukuhan kecil ini. Aku datang hanya untuk menemui orang yang bernama Banyak Kapuk. Rupanya kau seorang wanita. Ketahuilah, akulah yang bernama Banyak Kapuk. Kita akan menyelesaikan urusan lama Banyak Kapuk. Aku belum pernah mengenalmu. Mungkin kita belum pernah bertemu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kita mempunyai urusan? Ya, memang aneh sekali. Kita belum pernah bertemu. Kita belum pernah saling mengenal. Tapi nyatanya, kita mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Kau jangan mengada-ada. Kau pasti orang suruhan. Iya, benar. Aku memang orang suruhan. Siapa yang telah menyuruhmu? Dengar baik-baik Banyak Kapuk. Yang telah menyuruhku jauh-jauh datang ke Majapahit ini untuk menemuimu adalah bernama Dendam. Dendam? Iya. Jadi kau menaruh dendam padaku? Iya. Aku menaruh dendam padamu. Dan dendamku itu harus kuselesaikan malam ini juga. Apa kesalahanku? Kau tidak bisa menaruh dendam pada orang yang tidak mempunyai kesalahan padamu. Banyak Kapuk. Kau memang seorang laki-laki biadab. Coba, ingat-ingat sekali lagi. Apa yang pernah kau lakukan di masa lalumu, Banyak Kapuk? Kukira dosamu sangat besar. Kukira hanya kematianlah yang bisa kau gunakan untuk membayar dosa-dosamu itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Banyak Kapuk menjadi kalang kabut karena mendapat serangan yang begitu cepat dan mendadak. Tapi dia adalah bukan sembarang pendekar. Sekalipun ilmu kanuragan yang dimilikinya belum sempurna, tapi dia matang oleh pengalaman. Dia sudah kenyang mengalami berbagai peristiwa kekerasan. Sebagai salah seorang bekas senopati perang kerajaan Singasari, Banyak Kapuk sudah beberapa kali terlibat peperangan besar. Karena itu dalam waktu yang singkat, dia telah mampu menguasai keadaan. Dia segera mengeluarkan jurus-jurus pertahanan untuk membentengi serangan-serangan lawannya yang datang semakin kencang. Tunggu. Aku tidak pernah bertempur dalam keadaan begini. Kau jangan membuatku penasaran. Kalau kau ingin pertarungan ini diteruskan, bahkan sampai aku terbunuh sekalipun, kau harus lebih dulu mengatakan apa sebenarnya tujuanmu. Kalau kau menganggap aku mempunyai kesalahan, tunjukkanlah kesalahanku itu. Aku tidak bisa bertempur tanpa alasan yang kuat, tanpa sebab-sebab yang mapan. Ku dengar suaramu gemetar, Banyak Kapuk. Kau pasti gentar menghadapi serangan-seranganku. Aku mengakui bahwa kau mempunyai ilmu tata berkelahi yang hebat. Tapi kau jangan lupa, aku adalah Banyak Kapuk. Aku bekas panglima perang kerajaan Singasari. Sudah berapa kali aku pernah terlibat dalam peperangan besar. Karena itu, aku tidak mempunyai alasan untuk merasa gentar menghadapimu. Bagus. Kau memang seorang pendekar yang gagah berani. Nah, bersiaplah Banyak Kapuk. Tunggu. Kau belum memenuhi permintaanku. Kau belum menyebutkan siapa dirimu. Dari mana asal usulmu. Dan mengapa kau tiba-tiba ingin menyerang aku. Banyak Kapuk. Cobalah berpaling ke dalam dirimu. Tengoklah seperti apa masa lalumu. Ya, baik.
Aku mengakui, aku bukanlah seorang laki-laki yang baik. Barangkali aku seringkali melakukan kesalahan. Barangkali secara tidak sengaja, aku membuat kesalahan terhadapmu. Tapi katakanlah, kapan dan di mana aku telah melakukannya? Banyak kapuk. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang lain. Baik disengaja ataupun tidak. Tapi kau, apa kira-kira yang pernah kau lakukan, Banyak Kapuk? Kau telah menanam bangkai busuk dalam kehidupan seseorang. Dan bangkai busuk itu masih terus menyebarkan hawa busuk hingga sekarang. Dan anehnya, kau sama sekali tidak pernah merasakan bahwa kau sudah menanamkan bangkai busuk. Kau malah enak-enak berjuang di Majapahit ini untuk mengejar derajat hidup yang lebih tinggi. Kau orang yang gila pangkat, gila kedudukan, dan gila hidup mewah. Kukira dosa-dosamu itu tidak mungkin diampuni lagi. Perempuan, katakan. Katakan dosa apa yang telah kuperbuat padamu. Aku datang kemari bukan untuk membeberkan dosamu. Aku datang kemari untuk membalas dendam, Banyak Kapuk. Aku datang kemari untuk mengembalikan bau busuk yang pernah kau tanamkan dalam kehidupan seseorang. Tunggu dulu. Hentikan dulu seranganmu. Bukan berarti aku menyerah. Tapi aku seperti mengenali jurus-jurus yang kau gunakan. Apakah itu ada artinya bagimu, Banyak Kapuk? Ya, kalau tidak salah, kau menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Benarkah begitu? Apa bedanya? Aku menggunakan jurus lengan 1000 atau jurus lengan 1.000.000? Kau jangan coba-coba mengecohkan aku, Banyak Kapuk. Sama sekali aku tidak bermaksud mengecohmu. Aku juga tidak berniat untuk melarikan diri. Aku sanggup melayani bertarung sampai salah seorang di antara kita roboh tak berkutik. Aku hanya ingin menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Ya, dulu aku pernah bertemu dengan seseorang yang juga menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Waktu itu, aku sedang melatih ilmu kanuragan di lereng Girinata, di atas desa Lopandak. Tiba-tiba, ada seorang perempuan tua datang menyusup dan mengintip apa yang kami lakukan di lereng Girinata. Setelah bertarung beberapa jurus dengan perempuan tua itu, aku segera tahu bahwa dia pun menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Apa hubunganmu dengan perempuan tua itu? Kau bodoh sekali, Banyak Kapuk. Akulah perempuan tua itu. Waktu itu aku menyamar. Sebenarnya waktu itu aku juga ingin membunuhmu. Tapi kemudian, aku membatalkan niatku. Dan barangkali, malam inilah niatku itu akan terkabulkan. Mengapa kau masih juga menyembunyikan rahasia pribadimu? Mengapa kau tidak mau terus terang saja? Aku melihat adanya keganjilan dalam pertarungan kita ini. Kau menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Aku pun, walau tidak banyak, pernah juga mempelajari jurus-jurus lengan 1000. Banyak Kapuk. Baiklah. Karena kau mendesak juga, aku akan segera mengatakan siapa diriku. Nah, kau pasti ingat sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Bromo yang bernama Desa Tanibala. Ya, aku ingat. Apa hubunganmu dengan desa itu? Aku dilahirkan di desa yang indah dan nyaman itu. Tapi sampai sekarang, aku tidak pernah merasakan keindahannya ataupun kenyamanannya. Bagiku, desa kelahiranku sendiri seperti sebuah neraka dunia. Kasihan sekali. Nampaknya, kau bukan seorang gadis yang bahagia. Tutup mulutmu, Banyak Kapuk. Manusia busuk, manusia kotor. Dengar, kalau kau sudah dapat mengingat desa Tanibala, tentu kau dapat mengingat pula siapa kepala desanya. Ya, tentu saja aku ingat. Kepala desa itu adalah
Ki Sugata Brahma. Tunggu. Apa hubunganmu dengan Ki Sugata Brahma? Telingamu baik-baik, Banyak Kapuk. Ya. Namaku Sakawuni. Aku adalah cucu Ki Sugata Brahma. Aku adalah putri tunggal Ayu Pupuh. Kau juga bisa mengingat siapa Ayu Pupuh? Tidak. Kau pasti sudah melupakannya. Kau memang laki-laki busuk. Selama ini kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja. Kau datang ke Tanibala untuk menyebarkan aib, untuk menyebarkan sampah berbau busuk. Dan setelah itu, tiba-tiba saja kau lenyap. Kau tidak pernah mau tahu apa yang pernah kau lakukan terhadap seorang gadis yang bernama Ayu Pupuh. Kau tidak bertanggung jawab. Kau datang ke desa Tanibala hanya untuk membuat kami semua menderita. Kau membuat kakekku menderita. Kau membuat Ayu Pupuh ibuku menderita seumur hidupnya. Dan kau juga menjejalkan penderitaan itu ke mulutku tanpa perasaan. Nah, apa katamu sekarang, Banyak Kapuk? Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Memang semua itu karena kesalahanku. Rupanya setelah aku pergi, Ayu Pupuh terpaksa menyandang sendirian akibat perbuatan kami. Nah, itulah dosa yang paling besar yang pernah kau lakukan pada kami. Oh, ya. Ya. Sakawuni, aku tidak akan menyangkalnya. Aku mengakuinya. Memang aku ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku mohon maaf, Sakawuni. Maafkan aku, anakku. Anakku? Kau masih berani menyebut anakku pada Sakawuni? Demi para dewa-dewa yang berkuasa di atas langit. Banyak Kapuk, bukanlah orang tua Sakawuni. Sakawuni. Jadi, kau tidak bisa mengampuni kesalahanku. Banyak Kapuk, aku datang ke Majapahit ini bukan untuk mengampuni kesalahanmu, tapi untuk membunuhmu. Sakawuni. Dengarkanlah dulu, Sakawuni. Aku memang telah melupakan ibumu. Tapi aku mempunyai alasan mengapa aku telah melakukannya. Kau mungkin tidak tahu. Aku adalah salah seorang pembesar kerajaan Singasari. Aku disibukkan oleh tugas-tugas dan pekerjaanku sebagai seorang pembesar kerajaan. Ya, memang. Sebenarnya, aku tidak boleh melupakan ibumu. Aku pun mencintainya, Sakawuni. Sudahlah. Sudah, Banyak Kapuk. Tak usah omong soal cinta. Nanti mulutmu menjadi lebih kotor. Kau hanyalah seorang laki-laki yang pandai mengobrol janji. Sekarang marilah, kita selesaikan urusan kita. Sekarang juga. Kau harus menebus kesalahanmu pada kakekku, pada ibuku, dan padaku. Bersiaplah untuk menjemput ajalmu, Banyak Kapuk. Tunggu, Sakawuni, tunggu. Tunggu dulu. Banyak Kapuk menjadi serba salah. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Dialah Sakawuni. Tapi nampaknya Sakawuni tidak peduli lagi. Dia terus merangsek dengan jurus-jurusnya yang semakin berbahaya. Banyak Kapuk terpaksa menguras seluruh kemampuannya untuk membendung serangan-serangan Sakawuni. Suatu ketika, karena terlalu bernafsu menyerang, Sakawuni menjadi lengah.
Banyak Kapuk segera menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebelum kaki Sakawuni kembali menjejak tanah, Banyak Kapuk berusaha menetak punggungnya. Kurang ajar. Kau bisa mencuri kelengahanku, Banyak Kapuk. Baik. Sabar, Sakawuni. Kukira tak ada perlunya pertarungan ini diteruskan. Marilah kita bicarakan masalah ini secara baik. Kukira Gusti Sanggrama Wijaya akan sudi membantu kita. Kau jangan coba-coba mencari perlindungan, Banyak Kapuk. Kau kira aku takut pada Sanggrama Wijaya? Jangan begitu, Sakawuni. Mengapa kau menjadi seorang gadis yang brutal dan liar seperti ini? Jangan bertanya padaku, Banyak Kapuk. Tanyalah pada dirimu sendiri. Jika seorang laki-laki sudah membajak sawah, kemudian menancapkan benih, maka dia harus terus merawat benih itu sehingga menjadi butir-butir padi yang menyenangkan. Tapi apa yang pernah kau lakukan? Kau hanya membajak dan menancapkan benih. Kemudian kau tinggalkan benih itu sehingga dia hidup merana. Dia terlantar. Dia tidak pernah memperoleh tetesan-tetesan air kasih sayang. Itulah sebabnya dia menjadi liar. Dia menjadi buas. Dan dia menjadi seperti apa yang kau lihat sekarang ini. Lihatlah, Banyak Kapuk. Lihat. Bukalah matamu lebar-lebar. Dan lihatlah siapa putrimu ini. Siapa Sakawuni ini? Dia adalah seorang gadis yang liar dan buas seperti seekor harimau betina. Dia akan sanggup membunuh siapapun juga tanpa perasaan. Kau mau tahu? Sebelum datang ke Majapahit ini, 2 orang prajurit Kediri sudah aku binasakan. Dan 2 orang warga Majapahit yang mencoba menghalang-halangi langkahku juga sudah aku binasakan. Mengapa aku menjadi seperti ini, katamu? Ya, mengapa aku menjadi seperti ini? Kukira memang seharusnya aku menjadi seperti ini. Sudahlah, Sakawuni. Sudahlah, anakku. Jangan sebut-sebut lagi anakku. Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak bumi yang gersang. Sakawuni lahir di tengah-tengah kegersangan. Sudahlah. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Aku tidak percaya bahwa orang seperti Banyak Kapuk bisa menjadi sedih hatinya. Sakawuni, aku pun manusia biasa. Aku juga bisa tertawa dan menangis. Tapi ketika ibuku menangis yang malam menunggu kehadiranmu, pernahkah kau ikut menangis? Kukira tidak. Kau tidak pernah menangisi ibuku. Kau memang tidak pernah mempedulikan kami. Sakawuni, hentikanlah semua ini. Tidak. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil membunuhmu, Banyak Kapuk. Sakawuni, aku ditugaskan menjaga keamanan daerah Majapahit ini. Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan. Jangan membuat kerusuhan di sini. Banyak Kapuk. Tadi kau memang sudah berhasil menyerangkan pukulanmu di punggungku. Tapi bukan berarti kau akan bisa mengalahkan aku. Sekarang bersiap-siaplah. Sakawuni melompat mundur. Nampak dia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya. Banyak Kapuk tidak tahu apa yang akan dilakukan putrinya. Dia hanya melihat putrinya itu menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia tidak tahu bahwa Sakawuni sedang mempersiapkan jurus angin lengan 1000 yang dahsyat. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya. Sakawuni memejamkan matanya rapat-rapat. Dia mulai mengatur pernafasannya. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada gendang telinganya. Dan terdengarlah suara angin menderu-deru. Selanjutnya dia menggabungkan dirinya dengan suara deru angin itu. Nah, Banyak Kapuk. Sekarang akan tamatlah riwayatmu. 20 tahun yang lalu, kau datang ke desa Tanibala. Kau sebarkan udara busuk dalam diri Ayu Pupuh ibuku. Selanjutnya, kau buat ibuku menderita sepanjang hayatnya. Kau buat kami semua menderita. Kau campakkan harapan-harapan kami. Dan sekarang, hasil dari perbuatan busukmu itu akan menuntut balas. Hiat! Tunggu, Sakawuni. Tunggu, Sakawuni. Sakawuni. Tunggu.
banyak Kapuk benar-benar terkejut. Serangan-serangan Sakauni berlangsung dengan sangat cepat dan gencar. Serangan itu datang bagaikan arus gelombang lautan. Banyak Kapuk menjadi kelabakan, tapi Sakauni terus memburunya. Banyak Kapuk semakin terjepit. Pada saat itulah dia baru menyadari bahwa jiwanya benar-benar terancam bahaya. Gusti Sang Ramawijaya. Iya, aku yang datang, Kakang Banyak Kapuk. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Sudahlah, yang penting bahaya sudah lewat. Nampaknya dia pingsan. Ilmu pukulannya benar-benar luar biasa. Ampun Gusti Sang Ramawijaya. Hamba mohon ampun. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Yang penting kau selamat. Bukan itu Gusti. Hamba mohon ampun. Karena hamba telah membuat keributan di pedukuhan Majapahit ini. Bukan kau yang membuat keributan, tapi orang itu. Tapi sudahlah. Yang penting kita semua bisa mengatasinya. Ampun Gusti. Gadis itu adalah putri hamba sendiri. Apa? Putrimu sendiri? Benar Gusti. Dia bernama Sakawuni. Dia memang putri kandung hamba sendiri. Baiklah. Rupanya ini adalah persoalan keluarga. Baiklah. Nanti bisa kau ceritakan lebih jelas. Sekarang marilah kita bawa putrimu pulang ke rumahmu. Biarlah hamba yang menggendongnya, Gusti. Baiklah. Mudah-mudahan saja putrimu tidak mengalami cedera yang berat. Bagaimana keadaanmu, Kakang Banyak Kapuk? Kami semua sangat khawatir. Katanya kau terus-menerus mengurung diri di kamarmu. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Kukira kita semua masih akan bisa mengatasi persoalan ini, Kakang. Ampun, Gusti. Hamba merasa malu sekali. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba mohon ampun atas kesalahan, kekurang ajaran Sakawuni putri hamba. Sakawuni tidak bersalah. Demikian juga sebenarnya Kakang Banyak Kapuk tidak bersalah. Memang harus terjadi seperti itu. Sekarang apa rencanamu, Kakang Banyak Kapuk? Tentu saja kita semua tidak bisa membiarkan putrimu terus-menerus diikat di bawah pohon. Keadaan tubuhnya semakin lemah karena dia tidak mau makan ataupun minum. Hamba rasa harus ada yang mau mengalah, Gusti. Apa maksudmu, Kakang? Hamba merasa sangat berdosa. Hamba memang telah menyia-nyiakan Ayu Pupuh, Ibu Sakawuni. Hamba telah mengingkari janji. Hamba adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh anak hamba sendiri. Hamba patut mendapat hukuman, Gusti. Jangan membesar-besarkan persoalan, Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin Sakawuni tidak benar-benar menaruh dendam padamu. Tapi nampaknya anak itu benar-benar mau membunuh hamba, Gusti. Gusti sendiri telah menyaksikan. Kalau Gusti tidak segera datang menolong hamba, ya barangkali hamba sudah tidak bernyawa lagi. Usia anakmu itu masih terlalu muda. Dia masih gampang larut oleh perasaannya. Tapi percayalah, dalam beberapa hari ini dia pasti berubah. Jiwa anak-anak muda memang begitu. Gampang meledak-ledak, tapi juga gampang digoyahkan. Ampun, Gusti. Hamba sudah memutuskan. Hambalah yang harus mengalah. Kalau memang dia benar-benar berniat membunuh hamba, hamba rela mati di tangan anak hamba sendiri. Kau jangan menuruti hawa nafsumu, Adi Banyak Kapuk. Iya, Kakang. Biarkan saja anakmu itu. Nanti juga dia baik sendiri, Kakang. Tidak, Adi Ranggalawe. Keputusanku ini sudah bulat. Ampun, Gusti Sang Ramawijaya. Iya, Kakang. Bagaimana? Coba jelaskan apa yang kau inginkan. Biarlah hamba selesaikan sendiri masalah keluarga hamba ini. Hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Adi Banyak Kapuk, kau bukan orang lain bagi kami. Benar, Kakang Banyak Kapuk. Kita semua yang berada di pedukuhan Majapahit ini sudah menjadi seperti saudara sendiri. Ada manisnya, kita makan bersama. Ada pahitnya pun, kita makan bersama pula. Tapi Gusti, hamba tidak ingin peristiwa ini melebar sampai kemana-mana.
Dan hamba yakin akan mampu mengatasinya sendiri. Bukan berarti hamba menolak keinginan baik teman-teman ataupun Gusti Sangramawijaya. Sungguh Gusti, hamba merasa malu sekali. Hamba benar-benar terpukul. Sudah 2 malam hamba tidak bisa tidur karena peristiwa ini. Hamba ingin menangis, tapi rasanya susah sekali untuk mengeluarkan air mata. Hamba menyesal, tapi hamba juga membenci diri hamba sendiri. Ya, bagaimanapun juga, Sakauni adalah anak kandung hamba sendiri. Selama ini, dia tidak pernah hidup bahagia. Dia hidup kesepian tanpa orang tua. Hamba bisa memahami keadaannya. Dan sekarang dia datang ke Majapahit untuk membunuh hamba. Kalau memang benar-benar dia ingin membunuh hamba, hamba tidak keberatan. Semua ini hamba lakukan untuk kebahagiaan Sekawuni. Jadi bagaimana jelasnya Kakang Banyak Kapuk? Gusti, hamba akan menemuinya sekarang. Hamba akan minta maaf sekali lagi. Kalau dia menolak dan masih tetap ingin membunuh hamba, biarlah dia melakukannya. Ampun Gusti, hamba mohon ampun sebelumnya. Dalam perkara ini, hamba tidak ingin melibatkan orang lain. Hamba akan menanganinya sendiri sampai tuntas. Ampun Gusti Sangramawijaya. Hamba mohon diri sekarang. Banyak Kapuk kemudian melangkah perlahan-lahan, meninggalkan serambi depan rumah kediaman Dyah Sangramawijaya. Ranggalawe segera mendekati Lembu Sora. Demikian pula Arya Kamandanu menggeser duduknya ke arah Lembu Sora. Mereka nampak berbisik-bisik sesaat lamanya. Dyah Sangramawijaya sendiri nampak tengah berpikir keras. Sementara yang lain ikut berbisik-bisik. Tak lama kemudian, Lembu Sora menggeser tempat duduknya lebih mendekat ke arah Sangramawijaya. Ampun Gusti. Menurut pendapat hamba, tidak seharusnya kita melepaskan Adi Banyak Kapuk begitu saja. Iya Gusti. Hamba khawatir Sakawuni benar-benar nekat ingin membunuh ayahnya. Hamba khawatir akan terjadi pertumpahan darah Gusti. Benar Kakang. Karena itu jangan biarkan Kakang Banyak Kapuk menemui Sakawuni sendirian. Kakang Lembu Sora, Kakang Ranggalawe dan kau Kamandanu. Kalian bertiga, kutugaskan membayang-bayangi Banyak Kapuk dari kejauhan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelamatkan nyawa 2 orang itu. Banyak Kapuk dan anaknya, Sakawuni. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti. Sakawuni, mengapa kau jadi begini? Mengapa hatimu tidak mau membuka barang sedikit? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku sudah minta maaf padamu. Suatu saat, kalau ada kesempatan, aku juga ingin minta maaf pada ibumu. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Karena perbuatanmu aku sampai lahir ke dunia ini. Aku lahir tanpa seorang ayah. Aku lahir hanya dengan ditemani penderitaan ibuku. Dan selanjutnya, aku hidup di dalam penderitaan yang sama. Penderitaan itu teramat pahit. Tapi aku harus menelan juga. Kau tahu Banyak Kapuk, dosamu terlampau besar. Kau tahu bahwa aku tidak mungkin memaafkanmu. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku akan membuktikan
bahwa aku menyesali perbuatanku. Aku ingin menjadi ayahmu. Tapi rupanya kau tidak mau memberiku kesempatan. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh dengan mempercayai ucapan-ucapanmu Banyak Kapuk. Sudahlah, Sakawuni. Kita hentikan hingga di sini pertikaian kita. Sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Kalau kau seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau seorang laki-laki yang sejati, bukan laki-laki pengecut yang suka mengobrol janji. Lepaskanlah ikatan taliku ini. Apa yang akan kau lakukan setelah ikatan talimu kulepaskan? Kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita mati. Sakawuni, mengapa harus begitu? Kau ternyata laki-laki pengecut. Kau takut hidup menderita. Karena itu selalu ngintil orang-orang besar. Kau menjadi kaki tangan para bangsawan. Kau ingin numpang hidup mewah pada mereka. Kau ingin numpang ketenaran. Dan untuk itu, kau berani mengorbankan anak istrimu. Sakawuni, kalau memang benar apa yang kau katakan itu tadi, alangkah hinanya Banyak Kapuk. Alangkah rendahnya diriku ini. Banyak Kapuk. Apakah baru sekarang ini kau tahu bahwa dirimu rendah? Apakah baru sekarang kau menyadari bahwa dirimu hina? Baiklah, Sakawuni. Aku memang rendah. Aku memang orang yang hina. Kau pantas menghina dan merendahkan aku. Baiklah. Supaya kau puas, aku akan meluluskan permintaanmu. Aku akan melepaskan tali pengikatmu. Kemudian kita akan bertarung sampai salah seorang di antara kita mati. Tapi, aku ada satu permintaan, Sakawuni. Permintaan apa? Aku tidak ingin mengotori desa Majapahit ini dengan dosa-dosaku. Maka, setelah tali pengikatmu kulepaskan, kita harus segera pergi dari Majapahit. Kita akan mencari tempat yang paling baik untuk menyelesaikan urusan kita ini. Oh, kalau hanya seperti itu permintaanmu, aku tidak keberatan. Ayo, cepat Banyak Kapuk. Lepaskan tali pengikatku ini. Banyak Kapuk melangkah ke depan. Kemudian dengan sigap, tangan-tangannya melepaskan tali pengikat Sakawuni. Sakawuni melemaskan urat-urat tubuhnya yang menjadi pegal karena 2 hari lamanya diikat di bawah pohon. Nah, Sakawuni, kita pergi sekarang. Sana, kau jalan dulu. Aku tidak sudi berjalan bersamamu. Aku akan berjalan di belakangmu. Ya, kukira tempat ini cukup baik untuk menyelesaikan urusan kita Banyak Kapuk. Tempat ini cukup tenang dan sepi. Nah, aku persilahkan kau mempersiapkan diri. Aku sudah mempersiapkan diri sejak berangkat dari rumahku tadi. Aku tidak perlu mempersiapkan diri lagi. Sakawuni, kalau kau ingin membunuhku, cepat lakukan. Aku tidak akan melawan. Oh, Banyak Kapuk. Kau jangan coba-coba melunakkan hatiku dengan cara-caramu yang bodoh itu. Kalau kau tidak mau melawan, salahmu sendiri. Sakawuni, kau tidak perlu berteriak-teriak lagi. Cepat, lakukanlah apa yang akan kau lakukan terhadap diriku. Banyak Kapuk. Ayo bangun. Bangun! Dan lawan aku. Tidak. Aku tidak akan melawan anakku sendiri. Oh, kurang ajar. Tidak tahu malu. Masih juga menyebut anakku. Anakku. Kapan kau punya anak Banyak Kapuk? Kapan? Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak kolong langit. Sakawuni adalah anak mega-mega. Sakawuni adalah anak rumput-rumput kering di musim kemarau. Sakawuni adalah anak tanah gesang. Bukan anakmu Banyak Kapuk. Jangan lagi sebut aku anakmu. Baiklah. Aku tidak akan lagi menyebutmu sebagai anakku. Nah, sekarang bersiaplah. Mari kita mulai pertarungan ini. Lawanlah aku. Ayo, hadapilah aku. Tidak, Sakawuni. Aku tidak akan melawan. Aku sudah memutuskan tidak akan melawan. Terserah. Salahmu sendiri Banyak Kapuk. Kau mau melawan ataupun tidak, aku akan tetap membunuhmu malam ini juga. Lihat, Paman Musora. Lihat.
Sakawuni telah menghajar ayahnya sendiri habis-habisan. Aku hampir tidak percaya pada pilihan Ranggalawe. Benarkah yang kulihat ini? Benarkah Sakawuni itu anak kandung Adi Banyak Kapuk? Aku mendengar ragu, Ranggalawe. Sepertinya Kakang Banyak Kapuk tidak berusaha memberikan perlawanan, Paman Lembusura. Dan aku tahu jiwa Kakang Banyak Kapuk itu. Dia orang yang mudah mengalah. Kukira dia memang sengaja tidak mau memberikan perlawanan. Iya, kalau dia terus-menerus tidak melawan, aku khawatir Sakawuni akan benar-benar membunuhnya. Benar-benar liar anak itu. Masa dia sampai hati memukuli orang tuanya seperti itu? Lihat Paman Lembusura. Kakang Banyak Kapuk sampai jungkir balik begitu. Tapi sepertinya Sakawuni tidak ambil peduli. Lihat Paman, dia terus memukul dan menendang. Jangan Ranggalawe. Aku tidak bisa membiarkan tontonan seperti ini, Paman. Jangan Ranggalawe. Kita disuruh oleh Gusti Sanggaramawijaya. Kita hanya disuruh membayang-bayangi dari kejauhan. Kita hanya boleh bertindak kalau benar-benar keadaan mereka mendesak. Kita lihat saja perkembangannya. Lihat Paman Lembusura. Lihat. Sakawuni nampaknya benar-benar ingin membunuh ayahnya sendiri. Sekarang kau akan mampus di tanganku, Banyak Kapuk. Iya. Banyak Kapuk sama sekali tidak mengadakan perlawanan. Tapi nampaknya Sakawuni tidak ambil peduli. Dia terus menghajar Banyak Kapuk dengan tendangan-tendangan dan pukulan. Banyak Kapuk benar-benar dijadikan bulan-bulanan. Kadangkala tubuhnya sampai jungkir balik karena mendapat tendangan yang keras dari Sakawuni. Sementara itu, Arya Kamandanu, Lembusura dan Ranggalawe mengintip dari jarak yang cukup jauh dan tersembunyi. Kasihan Adi Banyak Kapuk. Dia terpaksa mengalah demi menuruti keinginan anak kandungnya sendiri. Sakawuni itu benar-benar anak liar. Kalau aku mempunyai anak seperti dia, Paman, akan kupuntir batang hidungnya sampai potes. Masa dia sampai hati menghajar orang tuanya seperti itu? Lihat Paman Lembusura. Lihat. Kakang Banyak Kapuk nampaknya sudah tidak berdaya lagi. Ayo Banyak Kapuk, bangun. Apa yang kau lakukan di semak belukar itu? Jangan tersuruk-suruk seperti babi hutan kelaparan. Ayo bangun. Bangun. Bangun dan hadapi aku, Sakawuni. Tidak, Sakawuni. Bagaimanapun juga, aku tidak akan memberikan perlawanan. Kalau begitu jangan salahkan aku, Banyak Kapuk. Salahkan dirimu sendiri. Kau kira hatiku akan menjadi lunak melihat sikapmu seperti itu? Tidak Banyak Kapuk. Aku sudah terlanjur kenyang menderita. Aku akan tetap tegar dan tidak mungkin merubah pendirianku. Sudahlah, Sakawuni. Kuharap kau segera menyelesaikan pertikaian kita ini. Kalau kau ingin membunuhku, cepat lakukanlah. Barangkali memang sudah takdirku harus mati di tanganmu. Laki-laki macam apa kau ini, Banyak Kapuk? Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kelas teri. Kau hanya pandai merengek-rengek dan minta dikasihani. Tapi siapa yang akan mengasihani kau, Banyak Kapuk? Ayo, tengoklah ke sekelilingmu. Siapa yang akan mengasihanimu? Tak ada seorang manusia pun di tempat ini. Aku tidak minta dikasihani, Sakawuni. Aku memang tidak pantas dikasihani. Tutup mulutmu, cukup. Aku tak ingin berlama-lama lagi. Akan segera aku sudahi permusuhan ini. Aku akan merasa puas jika dendamku terbalas. Aku akan tidur dengan nyenyak dan makan dengan rasa enak. Nah, bersiaplah menjemput ajalmu, Banyak Kapuk. Sakawuni melompat mundur sejauh 3 batang tombak.
Sambil memasang kuda-kuda, gadis itu segera menutup telinganya dengan kedua belah tangannya. Banyak Kapuk tahu bahwa Sakawuni bermaksud mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Tapi sedikit pun dia tidak bergerak dan bermaksud melawan. Dia tetap berdiri dengan sempoyongan. Ia sudah pasrah. Celaka Paman Wisora. Lihat Sakawuni bermaksud mengeluarkan pukulan-pukulan mautnya. Benar, Paman. Saya kira sekarang juga kita harus bertindak. Kita membuat persiapan dulu sebelum bertindak. Ranggalawe. Iya, Paman. Kau persiapkan ajian kulit wajahmu. Kemudian carilah tempat yang aman untuk bersembunyi. Ambillah jarak yang tidak terlalu jauh. Sehingga kalau memang terpaksa, kau bisa 2 atau 3 kali melompat dan menghadang pukulan maut Sakawuni. Baik, Paman. Sementara kita di sini saja, Kamandano. Biarlah Ranggalawe yang bertindak. Baik, Paman. Kau tidak perlu terpengaruh dengan apa yang kulakukan, Sakawuni. Tetaplah berdiri dengan tegar. Kalau memang meyakini sesuatu, janganlah bergeming ataupun ragu-ragu. Kalau sekarang ini aku berlutut, aku hanya ingin berserah diri. Aku sudah tidak peduli lagi. Terserah apa yang akan terjadi. Manusia hanyalah setitik noda hitam di tengah-tengah bentangan alam semesta yang tiada batasnya. Apalah artinya setitik noda hitam? Sudah namanya kamu. Terimalah ajalmu sekarang juga. Sakawuni melompat ke depan sambil berteriak lantang. Tangan kanannya yang sudah berisi ilmu pukulan angin lengan 1000 terangkat ke atas. Ranggalawe sudah hampir melompat dari tempat persembunyiannya, tapi dia segera mengurungkan niatnya begitu melihat Sakawuni tiba-tiba berhenti. Ya, gadis itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia masih tetap berdiri, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Perlahan-lahan tangannya jatuh terkulai. Banyak Kapuk segera menghampirinya. Wuni, Sakawuni, ada apa denganmu? Wuni, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, anakku? Mengapa kau tiba-tiba berhenti? Ada apa, Wuni? Banyak Kapuk melangkah lagi 2 tindak ke depan. Sakawuni masih tetap berdiri dengan tegar. Rambutnya yang panjang berkibaran tertiup angin malam. Tiba-tiba Banyak Kapuk terkejut. Dia melihat wajah gadis itu sangat sedih. Dan dia melihat air matanya meleleh membasahi pipinya. Hati Banyak Kapuk menjadi runtuh berkeping-keping. Wuni, mengapa kau menangis, anakku? Ayolah, lakukanlah apa yang akan kau lakukan atas diri Banyak Kapuk.
Banyak Kapuk memang orang yang berdosa. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia pantas mati di tanganmu, Wuni. Ayolah, Wuni. Janganlah menangis. Berdirilah dengan tegar. Dan lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Sakawuni. Anakku. Kakak Rumsora. Kalian berada di sini juga. Kami ditugaskan Gusti Sanggrama Wijaya untuk mengikutimu dari kejauhan, Kakang Banyak Kapuk. Iya, Kakang. Gusti Sanggrama Wijaya sangat mengkhawatirkan keadaanmu dan keadaan putri. Kelihatannya persoalannya sudah selesai. Bukankah begitu, Adi Banyak Kapuk? Benar, Kakang. Semula aku sudah putus asa. Nampaknya Sakawuni sudah tidak mau merubah pendiriannya dan sikapnya. Tapi rupanya Sang Hyang Widi masih melindungi kami. Ada apa dengan Sakawuni, Kakang Banyak Kapuk? Dia pingsan. Dia terlalu sedih. Nafasnya sampai sesak. Lalu, tiba-tiba saja dia pingsan. Dia akan segera sadar kembali. Dia hanya tidak kuat menahan rasa haru. Ya, syukurlah. Akhirnya kemelut ini pun berlalu. Kami semua ikut merasa lega dan gembira karena persoalanmu dengan putrimu sudah selesai, Adi Banyak Kapuk. Terima kasih, Kakang Lemusora. Marilah kita kembali. Kita bawa Sakawuni bersama-sama ke rumahmu. Nanti setelah dia sadar, ajaklah dia menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Jangan. Jangan, Kakang Lemusora. Biarlah aku yang menggendongnya. Sejak kecil, aku tidak pernah menggendong bocah ini. Baru sekarang, aku mendapat kesempatan. Biarlah aku yang menggendongnya, Kakang Musora. Biarlah aku yang menggendong Sakawuni. Ayo, Wuni. Mari ku gendong. Berat sekali tubuhmu, Nak. Tentu saja, Kakang. Dia sudah bukan bayi lagi, Kakang. Dia sudah perawan. Iya. Dia sudah menjadi seorang gadis yang manis. Aku benar-benar seorang laki-laki yang tolol dan tidak beruntung. Mengapa baru sekarang aku tahu bahwa sebenarnya aku mempunyai seorang gadis yang begini manis. Mengapa kau berkata begitu, Wuni? Kau jangan menyakiti hati ayahmu lagi. Tentu saja boleh. Tunggu. Ayah akan menuangkan air yang paling sejuk. Air yang paling jernih. Air yang paling nyaman untukmu. Nah, ini. Minumlah, Wuni. Minumlah sepuas-puasmu. Terima kasih, Ayah. Ayah.
Ada apa, Buni? Katakan saja, Buni. Kalau ada yang kau inginkan, katakan saja. Ayah pasti akan meluluskannya. Apakah ayah masih menyimpan makanan barang sedikit? Aku lapar sekali, ayah. Biasanya kalau lapar, perutku suka mual. Kau lapar ya? Setelah semalam bermain-main dengan ayahmu, sekarang kau kelaparan. Rasakan dulu. Ayah, aku benar-benar lapar. Hei, mau kemana kau? Hah? Oh, jangan. Kau tidak perlu turun dari tempat tidurmu ini. Kau tunggu di sini saja. Biar ayah yang akan menyediakan makanan untukmu. Kau tunggu di sini saja ya. Jangan kemana-mana. Oh ya, nanti setelah makan dan membersihkan badanmu, kita akan bersama-sama menghadap Gusti Sanggramawijaya. Aku takut ya. Nanti Gusti Sanggramawijaya marah padaku. Tidak mungkin, Buni. Gusti Sanggramawijaya itu orangnya baik sekali. Beliau adalah seorang pemimpin yang berhati emas. Tentu saja, beliau sudah memahami persoalan kita. Justru beliau sangat mengkhawatirkan keadaan kita. Sakawuni, kau tidak perlu takut ya. Sudah, tunggu saja di sini. Ayah akan menyiapkan makanan yang lezat untukmu. Untuk anak ayah tercinta. Untuk Sakawuni yang manis. Ayah suka menggoda. Syukurlah Kakang Banyak Kapuk. Kami semua ikut gembira dan bahagia. Karena Kakang Banyak Kapuk sudah berjumpa dan bersatu lagi dengan putri tercinta. Terima kasih, Gusti Sanggramawijaya. Nah, bagaimana Sakawuni? Apa yang kau rasakan sekarang? Kau gembira berjumpa dengan ayahmu? Iya, Gusti. Hamba sangat gembira. Selama ini, hamba tidak pernah merasa mempunyai seorang ayah. Hamba sebenarnya sangat merindukan seorang ayah. Tapi kerinduan hamba tidak pernah terpenuhi. Kerinduan hamba selalu berakhir di muara kekecewaan. Itulah sebabnya hamba menaruh dendam. Tapi sebenarnya hamba sangat merindukan kehadiran seorang ayah. Hamba sangat mencintai ayah hamba, Gusti. Apa kau sekarang sudah tidak ingin membunuh ayahmu lagi, Sakawuni? Tidak, Paman Ranggalawe. Ayahku hanya satu. Kalau aku membunuhnya, aku tidak akan mempunyai ayah lagi. Kebetulan sekali, Sakawuni. Kulihat kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dari mana kau belajar ilmu kanuragan itu? Dari kakek hamba, Gusti. Baiklah. Dengan ilmu kanuragan yang kau miliki, kau bisa berbuat banyak untuk membantu kami. Majapahit sangat membutuhkan orang-orang seperti kau, Sakawuni. Bagaimana kalau kau bekerja di sini saja? Kau bisa membantu ayahmu melatih olah kanuragan calon-calon prajurit Majapahit, Sakawuni. Apakah ayah hamba akan setuju, Gusti? Apakah ayah hamba akan mengizinkan hamba tinggal di Majapahit? Kalau ayahmu tidak setuju, jangan lagi dia kau anggap sebagai ayahmu. Biar Lembu Sora yang akan menggantikannya menjadi ayahmu. Sakawuni, kau tidak usah khawatir. Tentu saja ayahmu setuju. Memang sebaiknya kau tinggal di sini bersama ayah, Sakawuni. Seorang gadis remaja memang seharusnya tinggal bersama ayahnya. Iya, tapi itu tergantung pada Sakawuni sendiri. Barangkali dia ingin tinggal bersama ibunya. Ampun, Gusti. Kalau memang ayah mengizinkan, hamba mau tinggal di Majapahit. Bagus. Kalau begitu, mulai sekarang kau bekerja membantu kami. Mulai sekarang, kau menjadi salah seorang warga desa Majapahit. Terima kasih, Gusti. Nah, kukira persoalan Kakang Banyak Kapuk sudah selesai secara tuntas. Kita semua harus mengucap rasa syukur pada Sang Hyang Widi. Semua ini terjadi atas karunia-Nya.
Semua menjadi lega dan gembira karena banyak kapuk dan Sakawuni sudah menyelesaikan persoalannya. Semua juga menjadi terharu setiap kali melihat wajah gadis Tanipala itu. Wajahnya yang manis sekarang bertambah manis. Dia manja sekali di dekat ayah kandungnya. Setiap kali berjalan, dia tidak pernah terlepas memegang tangan ayahnya. Mulai sejak itu, Sakawuni menjadi warga desa Majapahit secara resmi. Dia tinggal di rumah ayahnya, dan dia ditunjuk membantu banyak kapuk melatih ilmu kanuragan calon-calon prajurit Majapahit.